Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada. Apa yang saudara pikirkan hari ini? Saudara jangan gentar. Amin. Apapun yang engkau temui, jumpai dalam hidup ini, hadapi bersama Tuhan. Amin. Mari kita ambil waktu untuk bersatu teduh. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana berada. Terpujilah Engkau. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Yang telah memberikan hari ini, yang sudah menjaga dan menyertai istirahat tidur kami di sepanjang malam. Dalam perlindungan-Mu saja kami boleh bangun di hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami akan masuki hari ini dengan tanggung jawab, agenda kerja, aktivitas. Biarlah Engkau berkenan atas setiap kami, dan firman yang kami baca akan semakin memberikan kami semangat, kekuatan untuk melangkah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur pasal 47 ayat 3 dikatakan begini. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dasar, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kita harus bangga memiliki Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada amin saudara? Mengapa? Sebab Dia adalah Raja yang maha besar. Dia adalah Raja seluruh bumi. Jika Tuhan semesta alam menyertai kita, jika Raja yang maha besar itu menyatakan dirinya bahwa aku menyertai engkau, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan gentar. Seringkali saudara, ketika menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup ini, kita merasa sangat tidak berdaya dan lemah. Memang saudara, kita tidak akan mampu mengatasi situasi yang sedang kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Lalu mengapa pula kita harus menghadapi situasi yang sulit tersebut sendirian dan dengan kekuatan sendiri? Alkitab menegaskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu Yeremia pasal 17 ayat 7. Bukankah kita memiliki Sang Penolong yang memiliki kuasa tidak terbatas? Kita harus yakin bahwa Tuhan bukan hanya sebagai pelindung, ya, bukan saja sebagai kekuatan kita, tetapi dengar baik, Dia juga adalah penolong yang maha hadir dalam setiap masalah dan pergumulan saudara dan saya. Janganlah lupa dengan kesadaran penuh bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Jangan lupakan itu. Kita harus sesadar-sadarnya begitu ya, bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, Sang Penghibur, Penolong, dan Penasihat yang ajaib. Kita boleh saja menghadapi pencobaan terbesar dalam hidup, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita mempunyai Roh Kudus yang selalu siap sedia menolong kita semua. Ada amin? Karena itu tidak perlu khawatir hari esok, karena kita telah diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menghadapi masa depan. Tidak ada yang perlu ditakutkan.
Di 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus selalu ada beserta kita setiap saat. Penolong, tapi juga penjaga kita. Mari selalu berpegang pada Roh Kudus. Amin. Kita tidak mengerti tentang kebenaran ini, kita akan mampu berkata-kata seperti pemazmur. Di Mazmur 46 ayat 3 dan 4, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang, ya kan? Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, ya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, ya, mungkin terlalu sulit untuk kita pahami ini, ya, terlalu sulit mungkin kita pahami ini. Mungkin kita tidak mampu mencerna ini, tapi itulah kenyataan yang ada. Bahwa ya, kita tidak akan gentar, ya, apapun situasi yang terjadi. Ya. Ini tentang hal-hal buruk yang terjadi di alam semesta, saudara. Kalau saudara baca tadi, ya, kita mungkin tidak sedang berada di tengah-tengah bencana seperti yang disampaikan di dalam Mazmur tadi. Tetapi kita mungkin sedang menghadapi berbagai macam masalah yang lain dalam hidup ini. Apakah masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah penyakit. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi, firman Tuhan menasihati kita untuk tidak gentar, untuk tidak takut. Tetapi jika kita mengalami ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Daud bilang begini, saudara, ya. Ini yang dilakukan Daud ketika dia mengalami situasi, ya, gentar atau takut itu. Di Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kau puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ini yang harus kita lakukan. Hari ini mungkin apa yang sedang engkau pikirkan membuat engkau takut. Ya, Daud memberikan pelajaran penting bagi kita. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kau puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Maka itu saudara, kiranya sahabat Galilea yang tayang setiap hari Senin sampai Sabtu 4.30 menjadi solusi saat ketakutan itu datang. Amin. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Haleluya. Saya percaya hari ini, ya, seperti pemazmur berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Wow. Saudara, mungkin tidak seperti itu masalah kita. Tapi paling tidak satu masalah yang sedang kita hadapi membuat kita gelisah, khawatir, takut, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ya. Saudara lupa bahwa Roh Kudus ada. Iya kan? Karena itu saya katakan tadi, jangan lupakan hal itu dan timbulkan kesadaran bahwa Roh Kudus selalu ada, ya, selalu dekat dengan kita, yang siap menolong, yang siap memberikan pertolongan kepada saudara dan saya.
Kiranya hari ini saudara akan tampil menjadi pemenang. Tidak larut dalam ketakutan, tidak dihantui oleh ketakutan, dan tidak ada yang dapat mengintimidasi sehingga engkau takut. Amin. Biarlah firman Tuhan ini kita puji dan kepada Allah kita percaya sehingga kita tidak takut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat kekuatan baru untuk melangkah di hari ini apapun persoalannya. Kami tahu bahwa Roh Kudus hadir di setiap kehidupan kami, di setiap persoalan yang kami hadapi, yang siap memberikan kami pertolongan dan jalan keluar. Kami sadar bahwa firman Tuhan yang berkata pencobaan yang kami alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Karena itu kami tidak akan gentar apapun yang terjadi, sekalipun situasi telah berubah, sekalipun kami melihat banyak kabar-kabar, kami mendengar banyak kabar yang menggetarkan, tapi kami tidak akan takut sebab Engkau Allah yang berotoritas atas seluruh kehidupan kami. Seperti pemazmur yang berkata, sebab itu kami tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sebab kami memiliki Allah yang adalah benteng pertahanan hidup kami. Engkau yang memegang kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber yang mungkin hari ini sedang ada dalam kegentaran. Tuhan melawat mereka, menjumpai mereka semua, menawarkan solusi. Sebab memang Engkau yang sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Engkau yang berjanji memberikan kelegaan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala